Halo, selamat malam kepada teman-teman semua. Kembali lagi bersama kakak di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun bermakna. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kakak harapkan dalam keadaan sehat ya selama mengikuti video kali ini. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai keberlangsungan pola pembibitan untuk sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan untuk tahun 2023. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu apa itu pola pembibitan. Nah, jadi di sini kakak ingin menyampaikan bahwa pola pembibitan itu biasanya disebut dengan ikatan dinas yang berada di lingkungan sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, di mana ada dua kategori untuk pola pembibitan, yaitu ada kategori untuk pola pembibitan pusat, di mana nanti setelah calon taruna atau taruna melakukan selesai dalam melakukan proses pendidikan, maka mereka akan langsung diangkat menjadi ASN di instansi Kementerian Perhubungan. Kemudian ada yang namanya kategori yang kedua, yaitu pola pembibitan daerah, di mana untuk pola pembibitan daerah hanya dilaksanakan di STTD Bekasi. Jadi nanti setelah mereka melakukan proses pendidikan, maka mereka akan langsung diangkat menjadi ASN di daerah tempat mereka mendaftar. Contohnya bila ada pola pembibitan daerah di Kabupaten Pati dan mereka mendaftar, setelah itu mereka lulus di dalam menghadapi proses pendidikan, maka nanti akan langsung kembali ke Kabupaten Pati. Nah, di sini banyak sekali isu yang menanyakan apakah pola pembibitan untuk tahun 2023 akan berlanjut. Nah, di sini kakak menjelaskan dulu sejarahnya bahwa tahun 2018 ada yang namanya kesepakatan atau MOU yang disosialisasikan oleh PTDI STTD kepada daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di sanalah nanti daerah-daerah yang memang ingin menjalin kerjasama dengan STTD dalam hal regenerasi atau perekrutan untuk pemenuhan SDM terutama di sektor perhubungan, maka mereka akan melakukan kerjasama, dan keberlangsungan dari MOU itu maksimal hanya 5 tahun saja. Jadi kalau dimulai dari tahun 2018, kita hitung saja ya teman-teman, yaitu 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Nah, jadi tahun ini adalah tahun terakhir dalam perekrutan untuk pola pembibitan di pola pembibitan daerah ya teman-teman. Dan ini menurut pengetahuan kakak, dan kakak tidak mewakili dari STTD. Jadi kakak ingin menjelaskan dulu sejarahnya bagaimana MOU dari pola pembibitan daerah tersebut. Kemudian di kanal atau di media sosial dari PTDI STTD itu kakak sudah melihat ada 3 daerah yang kembali menjalin kerjasama dengan PTDI STTD dalam hal pola pembibitan. Nah, contohnya kalau tidak salah itu kakak melihat dari Kabupaten Sleman, Bekasi, kemudian dari Gorontalo kalau tidak salah ya teman-teman, dan satu lagi dari kabupaten di Sumatera, kakak lupa itu. Jadi mereka melakukan kerjasama kembali dalam hal pola pembibitan. Nah, di sini dapat kakak simpulkan ya teman-teman. Ini menurut kakak ya, nanti untuk kedepannya kita menunggu sama-sama, semoga pola pembibitan di tahun 2023 berlanjut. Tapi kalau menurut kakak untuk pola pembibitan pusat akan selalu bergabung ya, akan selalu berlangsung ya teman-teman. Kakak optimis untuk pola pembibitan pusat akan selalu berlanjut. Bagaimana dengan pola pembibitan daerah? Untuk pola pembibitan daerah, kakak yakin juga akan berlanjut. Hanya saja sekarang kita hanya menunggu dari keaktifan daerah-daerah yang memang ingin menjalin kerjasama dengan PTDI STTD. Nah, jadi kalau memang daerah tersebut memang ingin melanjutkan kembali dalam hal MOU untuk menjalin kerjasama pola pembibitan daerah, maka daerah-daerah inilah yang harus kembali menjalin kerjasama dengan PTDI STTD. Contohnya di tempat kakak ya, di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap sudah melakukan komunikasi dengan bersurat kepada PTDI STTD untuk melanjutkan kembali kerjasama yang sudah terjalin selama ini dalam hal pola pembibitan daerah. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan saja untuk pola pembibitan pusat dan daerah di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan untuk tahun 2023 kakak optimis akan selalu berlanjut ya. Jadi kita akan jawab dulu ya satu-satu dari
teman-teman, karena ini dari tadi sudah bertanya, mohon maaf kakak lagi menjelaskan ya. Jadi Kak, live-nya disimpan nggak nanti ya? Nanti kakak akan simpan live ini di Instagram, jadi kalian tidak usah khawatir. Bagi yang belum menonton, kalian bisa menonton di video kali ini. Kemudian ini dari Syakilak Hairini 12, Kak, peluang yang banyak STTD atau STIP ya? Nah, jadi kalau untuk STTD atau STIP itu sama-sama memiliki peluang yang tidak sedikit ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar sih banyak, cuma untuk kompetitornya itu juga banyak ya. Jadi memang tidak bisa kita prediksi mana yang peluangnya lebih besar, apakah STTD atau STIP, karena memang pelamarnya banyak. Tetapi saran kakak, menurut pendapat kakak, bahwa kalau bisa kalian mengikuti yang namanya pola pembibitan daerah. Kenapa kakak menyarankan untuk mengikuti pola pembibitan daerah ya? Karena kalau mengikuti pola pembibitan daerah itu yang bisa menjadi kompetitor atau peserta dari daerah tersebut hanyalah yang memiliki KTP di daerah tersebut. Contohnya di Kabupaten Cilacap membuka pola pembibitan daerah. Jadi yang bisa menjadi pesaing-pesaing kalian itu hanyalah yang memiliki KTP Cilacap saja. Beda halnya dengan pola pembibitan pusat, di mana pesaing-pesaing kalian itu berasal dari seluruh wilayah Indonesia, jadi tidak memakai KTP. Jadi sangat sulit ya kakak menyampaikan mana peluang yang lebih banyak antara STTD dan STIP, karena semua sangat favorit ya teman-teman, karena udah pola pembibitan langsung diangkat menjadi PNS, jadi sangat sulit dan pasti pesaingnya banyak. Tetapi kalau ingin mencari peluang yang lebih baik, maka saran kakak kalau bisa kalian ikuti pola pembibitan daerah saja. Jadi seperti itu untuk Syakila Hairini. Kemudian Kak, dari Pance Noye 42, Kak, STIP buka Polbit tidak 2023. Nah, jadi kalau untuk STIP kan pola pembibitan pusat ya, kakak optimis sih masih buka, jadi tenang saja. Yang selama ini masih menjadi tanda tanya adalah apakah pola pembibitan daerah di STTD itu berlanjut atau tidak. Jadi kita masih menunggu keaktifan dari daerah-daerah yang memang ingin melanjutkan kembali kerjasamanya untuk melakukan pola pembibitan daerah. Jadi seperti itu untuk Pance Noye 42, terima kasih sudah bertanya ya. Kemudian dari topik-topik Kak, mohon disimpan live-nya Kak. Oke, nanti akan kakak simpan ya. Kemudian ini kembali dari Syakila Khairini 12, kalau KTP Jakarta nggak bisa ikut daerah dong Kak? Ya, jadi sepengetahuan kakak, selama pola atau seleksi penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan untuk daerah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan kerjasama dengan PTDI STTD. Jadi bisa dipastikan sih kalian yang memiliki KTP DKI Jakarta tidak bisa mendaftar untuk pola pembibitan daerah. Yang mau tidak mau kalian harus mengikuti yang namanya pola pembibitan pusat. Tetapi tidak apa-apa ya. Kalau saran kakak sih lebih baik kalian mengikuti yang STTD ya, bukannya kakak mentang-mentang dari STTD ya teman-teman, karena STTD itu memiliki peluang yang lebih banyak ya, atau bisa dibilang gimana ya, susah sih kakak bilangnya mana yang lebih baik atau tidak. Tapi untuk yang memiliki KTP Jakarta, Provinsi DKI Jakarta belum melakukan kerjasama dengan PTDI STTD. Jadi silakan untuk mengikuti pola pembibitan pusat dengan mempersiapkan segala sesuatunya itu dari sekarang ya. Kemudian ini kita bertanya dari Lisa Givio, Kak, setelah selesai pendidikan MTJ di STTD, bagaimana cara untuk melanjutkan ke diploma 4-nya setelah kita 100% menjadi PNS? Nah, jadi kakak sudah membuatkan videonya ya di YouTube channel kakak, yaitu di Putra Perhubungan, yang judulnya Taruna Harus Tahu Bagaimana Cara Upgrade Pangkat setelah diangkat menjadi PNS. Kalian cari saja, dan sedikit saja kakak menjelaskan di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan menonton videonya. Jadi kalau mau upgrade nanti dari D3 MTJ menuju ke D4, kalian harus melakukan jadi kan nanti pas pengangkatan itu kalian CPNS dulu ya teman-teman. Dan masa CPNS itu paling cepat 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Nah, nanti setelah kalian diangkat menjadi PNS 100%, maka kalian harus bekerja dulu selama 1 tahun pangkat kalian. Jadi setelah diangkat itu 1 tahun dulu ya bekerja, baru nanti bisa mengurus surat tugas belajar kepada kepala dinas di masing-masing daerah kalian atau pimpinan dari
kantor kalian. Nanti kalau sudah diberikan izin untuk melakukan tugas belajar, barulah nanti kalian melakukan seleksi kembali di STTD. Tetapi sih menurut kakak seleksinya hanya formalitas saja ya, karena kalian sudah membawa rekomendasi surat tugas belajar dari instansi kalian. Jadi seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya silakan kalian menonton di video fakta. Oke. Terus kembali ini dari Syakil ini, bisa nggak saya pindah KTP Bekasi numpang saudara? Oh, tentu saja bisa. Dan kalau memang KTP dari Bekasi itu membuka pola pembibitan daerah, saran kakak sih kalau memang ikut pola pembibitan daerah bisa numpang KTP di saudara atau di alamat tempat saudara di Bekasi. Jadi seperti itu. Jadi yang penting itu kan KTP kalian itu alamatnya sudah berubah. Dan kalau sudah menjadi KTP Bekasi, maka kalian bisa mengikuti pola pembibitan daerah yang di Bekasi. Jadi seperti itu. Oke, Lisa Givio. Oke, terima kasih Kak, sama-sama. Jadi di sini kita live-nya tidak usah lama-lama ya, karena kakak juga lagi gabut ini. Dan kebetulan kakak mendapatkan informasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap bahwa Kabupaten Cilacap melakukan kerjasama lagi untuk melakukan pola pembibitan daerah dengan cara bersurat kembali ke PTDI STTD. Kita tunggu saja mekanismenya seperti apa. Jadi kita bahas apa lagi ya teman-teman. Dan oh iya, dan bulan ini ada yang namanya perekrutan P3K teman-teman. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah melewati batas umur untuk mengikuti yang namanya sekolah kedinasan, mungkin opsi itu bisa kalian coba ya teman-teman. Tetapi memang sih diprioritaskan untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Tetapi tenaga teknis juga ada yang menerima dari lulusan SMA, tetapi harus memiliki pengalaman juga sih. Tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba ya teman-teman, daripada kalian kalau tidak kuliah kan ibaratnya tuh tidak memiliki kegiatan atau menganggur ya. Jadi tidak ada salahnya untuk dicoba, karena nanti kalau sudah ada perekrutan CPNS, kalian bisa mengundurkan diri dari P3K itu dan melamar di CPNS. Jadi seperti itu. Ini dari Pancenoi 42. Saya gagal pantuhir 2021-2022 Kak. Tahun depan terakhir batas umur saya. Gak usah khawatir, itu kan baru 2 kali gagal ya. Nih, kakak nih sampai 3 kali gagal loh. Dan di tahun batas terakhir itu kakak baru lulus di STTD dulu. Kakak mengikuti yang namanya PKN STAN ya. Hampir 3 kali kalau tidak salah, 3 kali gagal terus. Karena kakaknya kakak itu tamatan dari STAN, jadi kakak harus bisa untuk mengikuti, tetapi kakak tidak bisa dan akhirnya kakak pindah haluan ke STTD. Dan di umur 22 plus, kan maksimal di STTD itu umurnya 23 ya, di umur 22 plus itu baru kakak bisa diterima di STTD. Jadi tidak usah patah semangat, coba saja terus, lebih baik mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Kalau tidak mencoba sama sekali kan sama saja dengan gagal. Jadi masih ada harapan. Apa yang kurang harus kamu evaluasi. Kira-kira apa yang kurang, kenapa saya bisa gagal. Jadi sudah kakak buatkan juga template di video kakak bagaimana cara menjawab pada saat tes wawancara ya, di tes pantuhir itu. Dan ada tips-tipsnya, kalian bisa cek di video kakak ya. Jadi sudah kakak buatkan, dan banyak juga teman-teman yang berterima kasih atas pembuatan video itu. Jadi bisa disimak karena videonya recommended banget ya. Ayo teman-teman, kakak buka sesi tanya jawab. Jadi silakan kalian bertanya, mumpung kakak sedang live ya dan tidak ada kegiatan. Dan bagaimana kabarnya di sana? Apakah hujan? Tidak, di sini di Cilacap sih hujan ya teman-teman. Hujan terus ini sampai malam ini. Oke ya, jadi untuk pola pembibitan daerah itu dan pola pembibitan pusat, kakak optimis akan selalu berlanjut. Tinggal kita menunggu daerah-daerah mana saja yang aktif untuk menjalin kerjasama lagi dengan PTDI STTD. Kakak doakan semoga berlanjut ya. Tetapi kalau tidak berlanjut, kalian juga jangan patah semangat. Masih banyak sekolah kedinasan lain yang membuka ikatan dinas. Contohnya adalah IPDN, ada STIS, STMKG, kalau bisa Akpol, Akmil, kalian ikuti saja. Dan kalaupun kalian masih gagal di sana, tidak ada salahnya juga kalian mengikuti perekrutan di BUMN teman-teman. Contohnya kemarin di
PT KAI menerima dari lulusan SMA untuk menjadi kondektur. Jadi seperti itu teman-teman, jangan hanya terpaku di sekolah kedinasan. Kalau ada perekrutan ikuti saja siapa tahu tembus. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ayo teman-teman yang ingin bertanya jangan malu-malu, siapa tahu kakak bisa membantu terkait dengan apa yang ingin kalian tanyakan mengenai sekolah kedinasan. Dan kalau tidak ada yang bertanya, kakak cukupkan dulu ya untuk live-nya, karena di sini cuacanya sudah mulai hujan dan biasanya di rumah kakak ini sinyalnya masih tersendat-sendat. Jadi terima kasih bagi yang teman-teman yang sudah bergabung di live ini. Saran kakak, dari sekarang kalian harus persiapkan sedini mungkin bentuk fisik dan mental kalian, dan persiapkan penguatan materi mengenai tes SKD. Kalau tes SKD sudah terlewati, maka untuk tes-tes berikutnya semoga kalian dipermudah, oke? Dan untuk Syakil ini, makasih Kak Putra ya, sama-sama. Semoga kalian sukses ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kakak ucapkan selamat malam. Terima kasih sudah bergabung.